Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah evaluasi proyek. Di sini kami sedang ada di Elio Cafe dan Iteri. Sebelumnya kenalan dulu sama kita semua. Saya Jasmine, Saya Putri, saya Hanum, saya Ria. Jadi hari ini kita lagi ada di Elio buat wawancara dengan salah satu om. Tonton video kami sampai habis ya. Pasti ya, setiap orang melakukan apapun ya, konteksnya bisnis maupun usaha itu selalu punya latar belakang. Nah, kami berempat itu, latar belakang kami berempat adalah dalam satu circle yang memang hobi kumpul-kumpul, hobi nongkrong di warung kopi, di cafe, di coffee shop dan lain-lain. Nah, itu yang melatar belakangi paling dasar. Yang kedua, tentunya ketika kita kumpul di warung kopi, di cafe itu ini nampaknya kalau kita selalu seperti ini mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar dan membeli minuman, makanan, itu kalau kita sendiri yang buka usaha, angka baiknya nih paling tidak kita mengeluarkan biaya itu dan kemudian bakal masuk lagi ke kita, dan kita sendiri yang menjadi pembeli dari warung kopi kita atau coffee shop cafe kita. Nah, itu yang akhirnya melatar belakangi kita sepakat untuk mencoba mencari tempat bisa membuka unit usaha warung kopi ini atau coffee shop lah ya namanya. Kalau warung kopi itu ya kopi tiam, kopi sedo gitu, kalau ini coffee shop gitu. Ya. Ya, kalau bicara modal sebenarnya relatif dan mungkin tidak bisa disampaikan secara detail, tapi paling tidak lumayan lah ya untuk sebelah tangan itu, atau bahkan mungkin 12 tangan itu lumayan, karena kita harus membangun renovasi rumah, pembelian alat dan bahan-bahan baku dalam memulai bisnis ini. Ya, di angka kurang lebih 100 juta mungkin itu bisa sudah menjadi gambaran lah modal awal. Tentu itu yang menjadi target ya. Modal besar yang dikeluarkan tentunya di dalam waktu tidak lama itu harus kejarnya itu harus BEV minimal, break even point ya, break even point atau PAPO lah atau balik modal. Nah, karena usaha ini belum begitu lama, masih dalam perjalanan 1 tahun. Jadi untuk BEV itu memang mungkin sudah, tapi karena harus digelontorkan lagi untuk penambahan modal, kemudian renovasi dan segala macam itu masih belum. Tapi dari penghasilan harian, bahkan omset harian, bahkan omset bulanan itu sudah sangat sesuai dengan harapan gitu ya. Artinya tinggi benar belum, tapi rendah benar juga tidak. Artinya BEV yang diharapkan dalam periode waktu tertentu itu tercapai lah, alhamdulillah. Para pemilik Elio Cafe ini tentu saja sudah melakukan analisis pasar mengapa membuka usaha coffee shop ini di Jalan Madura yang tidak terlalu ramai. Coffee shop ini mengklaim dirinya sebagai hidden gem yang bebas dari hiruk-pikuk. Cafe ini cocok untuk orang yang sedang membutuhkan ketenangan dan tempat yang tidak ramai serta crowded. Dengan kesepakatan antara para komisaris dan pemilik Elio Cafe ini, sudah pasti melakukan evaluasi minimal 2 minggu sekali. Namun, mereka sering melakukan evaluasi bisnis seminggu sekali saat para pemilik berkumpul semua di Elio Cafe. Para pemilik akan mengevaluasi kinerja kafe, hasil kerja tim, pencapaian profit, dan apakah sudah berjalan sesuai target, serta mengevaluasi efektivitas promosi. Kendala paling besar untuk coffee shop Elio ini adalah branding awareness atau mencoba mengenalkan tempat dan produk dengan tujuan di mana orang harus punya alasan yang kuat untuk mengunjungi tempat ini. Hal ini juga menjadi sebuah tantangan untuk coffee shop Elio ini. Kemudian, konsistensi dalam menjaga rasa juga menjadi sebuah tantangan. Nah, untuk menanggapi kendala tersebut, pengelola coffee shop ini terus melakukan evaluasi dan melakukan promosi di sosial media, salah satunya di Instagram, dan melakukan promosi buy one get one.
Untuk pemilik coffee shop Elio sendiri melibatkan beberapa tim yang sudah efektif dengan tugasnya masing-masing. Owner Elio ada 4 yang memiliki masing-masing tugas, ada sebagai manajemen, ada sebagai branding Elio, penanggung jawab penuh, dan marketing Elio. Dan setiap bulan mereka melakukan evaluasi kerja untuk memaksimalkan hasil kerja dari masing-masing tim. Cafe Elio menyewa sebuah tempat yang dimana bangunan tersebut sebelumnya sudah digunakan untuk usaha coffee shop. Jadi, tim Elio tidak banyak melakukan perombakan terhadap interior yang digunakan, hanya menambah beberapa barang yang diperlukan untuk menambah suasana yang nyaman di dalam kafe. Dan untuk kedepannya, Cafe Elio sendiri akan melakukan inovasi atau perubahan dari tema kafenya, yang tentunya akan membuat para pengunjung yang datang semakin merasa nyaman saat berada di Elio Cafe and Eatery. Elio Cafe tentunya melakukan pengoptimalan dalam usaha yang dijalani. Pengoptimalan yang dilakukan di Elio Cafe yaitu peningkatan kerjasama antar tim yang dapat lebih kompak dalam visi serta misi yang dibangun di awal. Promosi yang dilakukan secara efektif dalam mengenalkan produk tentunya telah dilakukan. Dikarenakan tujuan dari Elio Cafe yakni mendapatkan peningkatan penjualan sesuai dengan yang ditargetkan dan berhasil dalam melakukan branding produknya. Untuk mengetahui umpan balik atau feedback dari konsumen, coffee shop ini masih melakukannya secara persuasif atau personal. Karena konsumen yang datang di coffee shop ini sebagian besar adalah kerabat atau teman dekat. Tidak hanya itu, Elio Cafe and Eatery ini juga memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram untuk mengetahui feedback dari konsumennya. Kemudian, umpan balik atau feedback dari konsumen tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk diterapkan dalam upaya meningkatkan operasional di coffee shop ini. Harapan kedepannya, Elio Cafe and Eatery dengan brandnya Elio Indonesia akan dikenal masyarakat dan memiliki cabang atau outlet yang akan tersebar di berbagai daerah luar maupun dalam kota. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.